Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Salam saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah kembali pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Dan semoga sahabat muslim berada di rumah tentunya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam saya rahmati Allah SWT, kita ucapkan selamat bergabung ya sahabat muslim yang berada di rumah, baik itu di live streaming maupun kita di via Zoom insyaallah ya pada kesempatan kali ini. Dan selamat bergabung dalam program Pojok Sehat. Nah, Masya Allah. Pada kesempatan kali ini yang akan menjadi narasumber kita yakni Dr. Bobby Arfan Anwar, SPJP. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah, sahabat muslim rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas nih seluk-beluk terkait dengan jantung di sini ya, terkait dengan jantung. Tentunya sahabat muslim rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita perlu menyampaikan aturan juga ya, terkait dengan via Zoom pada kesempatan kali ini. Tentunya nanti akan dilaksanakan materi insya Allah 20 menit atau 15 menit materi, kemudian 20 menit atau 25 menit nanti diskusi, kemudian closing nanti kita 5 menit. Dan tentunya nanti kita persilahkan ya sahabat muslim rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin menanya silahkan langsung bertanya pada sesinya dengan menyebutkan nama, profesi dan asal nantinya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah, baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Dok. Nah, perkenalkan Dok, saya Habib Rahman insyaallah akan memandu di sini untuk kegiatan kita pada kesempatan kali ini yakni di program Pojok Sehat ya, Dok. Insyaallah akan membahas tentang jantung berdebar-debar, apakah tanda bahaya. Nah, ini mungkin pembahasan menarik nih, Dok, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang mungkin jarang ya kita bahas ya, Dok. Nah, iya, insyaallah. Insyaallah pada kesempatan kali ini mungkin kita sampaikan sedikit dulu ya terkait dengan data dari Dr. Bobby. Izin, Dok. Nah, berikut silakan. Kita akan Assalamualaikum, Dr. Bobby. Oh, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Masrul, izin Pak Masrul, insyaallah. Silakan. Alhamdulillah, Dr. Bobby bisa menghandle hari ini. Nanti kita bantu Dr. Bobby dan kawan-kawan. Kita juga bisa. Terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah gabung kita di sini di via Zoom. Alhamdulillah sudah ramai ya. Insyaallah materi akan disampaikan oleh Dr. Bobby Arfan ya. Dr. Bobby Arfan Anwar merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang alhamdulillah telah menyelesaikan studi dokternya di Universitas Andalas ya, Dok. Masya Allah. Iya. Dan berpraktik di Rumah Sakit Aisyah. Masih ya, Dok? Nah, masih insyaallah. Baik, Dr. Bobby, mungkin kita persilahkan kepada Dr. Bobby untuk menyampaikan materi sekitar 15 sampai 20 menit. Silakan, Dok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik serta hidayahnya. Salawat dan salam tentu tidak lupa kita sampaikan, semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, untuk keluarga, sahabat, dan juga orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar DFM yang kami muliakan dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada DFM, radio yang memang sangat kita rindukan ya. Radio yang sangat kita rindukan, yang kaya dengan ilmu ya, dengan bernafaskan sunnah ya, insyaallah. Dan jazakumullah khairan, barakallahu fikum untuk semua kru dan semua orang yang terlibat di DFM ini. Izinkan saya sebelumnya Dr. Bobby Arfan Anwar, spesialis jantung dan pembuluh darah, untuk menyampaikan sedikit untuk berbagi pada pagi hari ini terkait suatu keluhan yang sering membuat seseorang datang ke dokter jantung. Saya juga mohon izin kepada guru saya yang Masya Allah hadir pada hari ini, Dr. Masrul Syafri, untuk memberikan materi pada pagi hari ini, Dok.
Baik Bapak dan Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jantung kita terasa berdebar-debar ya? Kalau kita perhatikan atau kita rasakan selama ini, mungkin kita sering tidak menyadari bahwa jantung kita ini bekerja secara terus-menerus. Ya. Artinya hampir sepanjang hidup usia kita, bahwa kita tidak menyadari bahwa jantung kita bekerja. Jantung kita bekerja berdetak setiap detiknya, setiap menitnya dalam 1 kali 24 jam. Tidak pernah berhenti sama sekali. Sebelum kita sampai kepada pertanyaan ini, kenapa jantung kita tiba-tiba kita merasa tidak nyaman mungkin, ya, berdebar dan lain sebagainya, mungkin kita sedikit perlu memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan jantung kita bekerja ini dengan sangat, Masya Allah ya, luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa jantung kita ini bisa bergerak? Jadi jantung kita ini mulai bekerjanya, mungkin Bapak dan Ibu ada yang tahu kapan? Ya, bukan mulai bekerjanya itu bukan pada saat kita lahir Bapak dan Ibu semua, justru saat kita masih di dalam kandungan ibu kita, yaitu dalam bentuk janin. Jadi kalau mungkin Bapak dan Ibu yang sudah menikah, kemudian mempunyai anak, pernah kontrol ke dokter kandungan, pernah ketika di USG, oh ini detak jantungnya ada gitu. Berarti insya Allah ini janinnya akan berkembang seperti itu. Jadi sudah dimulai sejak kita masih dalam keadaan janin di dalam rahim ibu kita. Dan sampai kapan? Sampai detik ini. Ketika saya berbicara saat ini, kemudian ketika Bapak dan Ibu mendengarkan saya berbicara saat pagi hari ini, di saat itu jantung bekerja. Ya, jika seandainya sekarang usia kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, artinya selama itulah jantung kita tidak pernah berhenti bekerja sedetik pun, ya, sedikit pun. Dan kabar baiknya, pekerjaan jantung ini bekerja secara otomatis. Artinya kita tidak perlu sibuk memerintahkan jantung untuk bekerja, dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan kita, dengan kondisi kita saat ini. Ya. Dan salah satu sebab kenapa jantung berdetak adalah adanya salah satu sel yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di jantung kita ini yang kita sebut sebagai sel pacu jantung atau di kedokteran sel pacemaker. Ya, inilah salah satu sumber listrik yang memberikan impuls listrik kepada jantung sehingga jantung dapat bekerja secara teratur. Dan ini kalau kita bahas secara detail lagi, kalau di kedokteran jantung untuk pendidikan dulu ini Masya Allah tidak bisa dijelaskan waktu singkat. Ini satu bab khusus, satu buku khusus, bahkan di bidang jantung pun ada di antara kami yang lebih dalam lagi ilmunya terkait keirama jantung ini. Ada kita mempunyai salah satu staf di bagian jantung yang ini lebih dalam ilmunya dari saya dan dari rekan-rekan yang lain terkait irama jantung ini. Jadi inilah sebagian dasar gitu ya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu berdebar-debar? Ya, kalau dalam bahasa kedokterannya kita sebut sebagai palpitasi. Ini merupakan suatu sensasi atau perasaan ketika seseorang menyadari jantungnya berdetak, ya. Karena normalnya biasanya kita tidak menyadari jantung kita ini bergerak atau berdebar dan tiba-tiba kita merasakannya. Ini disebut sebagai palpitasi atau rasa berdebar-debar. Dan pertanyaan penting kemudian adalah, apakah Bapak dan Ibu pernah merasakannya? Ya, hampir semua orang pernah merasakannya. Tapi mungkin sebagian besar merasa, oh, ya ini tidak ada masalah begitu. Jadi debar sekali-sekali, kemudian kita bisa ya tenang, ini cuma sekali-sekali dan tidak terlalu khawatir. Gitu. Akan saudara kita yang lain, rasa berdebar ini ternyata cukup mengganggu. Mungkin karena terlalu sering atau terlalu keras dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi pertanyaannya lagi, apakah berdebar-debar ini adalah sesuatu yang berbahaya bagi kita? Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, secara umum mayoritas palpitasi atau berdebar-debar atau gangguan irama ini yang mayoritas insya Allah tidak berbahaya.
memang ada beberapa kasus yang perlu menjadi perhatian kita semua, perlu mendapatkan penanganan yang lebih lanjut dari dokter, tetapi secara umum ya ini tidak berbahaya. Mungkin itu dulu agar kita tidak terlalu cemas, Bapak dan Ibu semua ya. Dan kita perlu memahami ya apa yang menyebabkan berdebar-debar, apa yang menyebabkan kita berdebar-debar. Di antara hal yang menyebabkan seseorang yang berdebar, yang ini akan saya sebutkan beberapa di antaranya, ya, memang banyak tapi ini yang paling sering. Yang pertama adanya stres secara emosional ataupun fisik. Mungkin pernah kita alami, kita capek bekerja atau lelah, rasanya pulang bekerja seharian, jantung terasa lebih kuat. Pas kita rebahan, miring, tiba-tiba kok jantungnya terasa berdetak lebih kuat, bahkan terdengar sampai ke kuping katanya. Ketika kita lelah pulang bekerja, ya, ataupun secara psikis, emosional, ketika kita marah, ketika kita sedih, ya, kita merasakan rasa jantung kita lebih cepat. Dan ini hal yang normal atau fisiologis namanya. Yang kedua, ada yang disebabkan dipengaruhi oleh makanan tertentu atau minuman tertentu. Di antara yang sering menyebabkan berdebar-debar ini adalah seperti minuman yang tinggi dengan kafein. Ya, kopi contohnya, mungkin kita suka minum kopi ya. Tetapi pada jenis kopi tertentu ya, orang-orang yang tertentu ternyata cukup sensitif dengan kopi-kopian. Jadi ketika dia minum kopi atau teh atau minuman kaleng atau minuman energi ya, setelah minum tidak lama setelahnya atau mungkin besoknya bisa ya merasakan sensasi yang berdebar-debar ini, begitu. Ataupun makanan tertentu, ya ini juga bisa menyebabkan rasa berdebar-debar. Yang bisa menyebabkan berdebar-debar lainnya adalah obat-obat jenis tertentu. Nah, ini obat jenis apa aja? Ini kembali ke individu masing-masing. Kenapa? Karena masing-masing tubuh dari kita ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada orang-orang yang sensitif dengan obat-obat tertentu, golongan tertentu. Ada yang biasa-biasa saja. Seperti contohnya saya pribadi ya, saya kalau minum obat yang mengandung B-kompleks seperti itu, saya cenderung berdebar palpitasi. Biasanya gitu, habis minum, karena kan lagi pandemi kita minum vitamin banyak, pernah suatu kali minum vitamin C plus B-kompleks, tiba-tiba rasanya kok agak berdebar ya. Kemudian saya cek di kandungnya, oh ternyata B-kompleks, berarti saya nggak cocok ya, seperti itu. Juga bisa yang lain, obat-obat apa menyebabkan berdebar-debar jika kita memang sensitif terhadap obat-obat tersebut. Dan juga, ya mungkin juga, saya tidak pernah minum obat-obatan dok, tapi saya pernah minum jamu-jamuan atau herbal-herbal tertentu, ini juga bisa. Ya, karena secara bagaimanapun herbal memang alami, tetapi tentu dia mempunyai zat-zat kimia yang bisa saja kita sensitif terhadap zat yang terkandung di dalam obat-obatan herbal tersebut. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan berdebar-debar? Nah, ini salah satu yang cukup sering ya, yang saya temukan, kita temukan dokter jantung di klinik ya, yaitu kebiasaan merokok. Ya, merokok Bapak dan Ibu semua. Kita paham dan kita tentu sepakat tidak ada keraguan atau kata Ustadz silang pendapat ya di kalangan para ahli bagaimana bahayanya rokok ini untuk kesehatan. Ini tidak ada keraguan sedikit pun. Dan salah satu gejala yang paling sering dirasakan oleh seorang perokok adalah jantungnya yang lebih cepat, yang lebih sering berdebar dibandingkan orang yang tidak merokok. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kandungan di rokok tersebut ternyata salah satunya meningkatkan atau merangsang yang disebut sebagai sistem saraf simpatis. Nah, ya, ini pembahasan yang penting tentang simpatis, kemudian lawannya parasimpatis, ini nanti akan berperan bagaimana kita menanggulangi berdebar-debar baik di rumah ataupun di rumah sakit nantinya. Dan rokok salah satu zat di dalamnya meningkatkan sistem simpatis seseorang, ya, peningkatan epinefrin namanya, norepinefrin, kemudian meningkatkan rasa berdebar-debar. Dan juga ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan seseorang berdebar-debar, ya. Di antaranya, ini saya sebutkan saja, seperti jika ada seseorang yang memiliki gangguan tiroid, ya, gangguan kelenjar gondoknya yang lebih aktif dari biasa orang lain, ini akan sering merasakan berdebar-debar. Kemudian orang-orang yang memiliki tekanan tinggi yang tidak terkontrol, kemudian atau dengan orang-orang yang mengalami gangguan elektrolit,
Ya, misalkan dia tidak susah makan, ya mungkin orang tua kita yang susah makan sehingga mengalami gangguan nutrisi, elektrolitnya berkurang, ini mencetuskan timbulnya aritmia ya atau gangguan irama jantung. Muntah dengan sebab apapun, ataupun diare yang berketerusan, yang sering. Ya, ini juga bisa terjadi pada anak-anak. Ketika diarenya terlalu lama dan tidak diatasi, siapapun bisa mengalami gangguan irama jantung akibat kekurangan elektrolit di tubuh. Baik, selanjutnya kita akan membahas ya kapan berdebar-debar jika kita rasakan saat ini, begitu. Kapan kita bisa tenang, begitu ya. Yakin ini adalah berdebar-debar yang biasa saja, insya Allah aman, dan kapan ini tanda bahaya. Seperti itu. Tapi tadi kembali saya ulang lagi bahwa secara garis besar, gangguan berdebar secara garis besar dan umumnya merupakan gejala atau tidak merupakan tanda bahaya. Akan tetapi pada kondisi-kondisi tertentu yang nanti akan insya Allah saya jelaskan, pada kondisi-kondisi tertentu ini adalah kondisi di mana kita butuh penanganan secara medis. Apakah ke klinik jantung ataupun ke instalasi gawat darurat. Yang pertama, ini adalah tanda berdebar-debar yang insya Allah tidak berbahaya. Ya. Yang pertama, jika rasa berdebar itu terasa sekali-sekali, tidak sering, dan tidak terlalu lama. Jantung seperti ini. Lup-dup, lup-dup, dup. Lup-dup, lup-dup, lup-dup. Nah, yang normal lup-dup ya. Lup-dup, 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 dup. Nah, dup yang terakhir itu biasanya rasa berdebarnya di sana. Sekali, habis itu normal lagi. Kalau timbulnya hanya sekali-sekali yang berdebar seperti ini, insya Allah ini tidak berbahaya. Ya, kita kembali lagi nanti melihat penyebabnya. Kemudian yang kedua, jika rasa berdebar ini tidak disertai dengan keluhan lain atau keluhan penyerta, seperti diantaranya keluhan berdebar tidak disertai dengan rasa pusing, rasa mau pingsan, ataupun pingsan. Ataupun berdebar tidak disertai dengan rasa nyeri dada ataupun sesak nafas. Maka ini insya Allah rasa berdebar yang tidak berbahaya. Nah, kapan rasa berdebar ini perlu kita waspadai? Mungkin apakah kita mempunyai untuk diri kita sendiri ataupun keluarga? Ini kebalikan dari yang tadi. Yaitu yang pertama, jika rasa berdebar ini disertai dengan, yang pertama jika rasa berdebar ini sangat sering ya, hampir sepanjang setiap waktu dalam satu hari itu terus-terusan berdebar, tidak hilang-hilang walaupun dengan istirahat contohnya. Yang kedua, jika berdebar-debar ini kita rasakan, jika disertai dengan gejala penyerta yang tadi saya sebutkan, di antaranya ketika berdebar seseorang merasakan pusing, mau pingsan atau nyaris pingsan, bahkan pingsan seperti itu ya, ini perlu penanganan segera. Ataupun jika berdebar-debar ini disertai dengan keluhan nyeri dada, ya, kemudian sesak nafas, ya, ini mungkin bisa menjadi suatu penanda serangan jantung. Ini juga perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari tenaga ahli. Dan juga salah satu parameter yang biasanya kita lihat adalah tekanan darah seseorang. Jika berdebar-debar tersebut ternyata menyebabkan penurunan tekanan darah, maka ini adalah satu gangguan irama jantung yang perlu mendapatkan perhatian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, praktisnya seperti ini. Jika berdebar-debar tersebut tidak terlalu sering ya, dan sekali-sekali dan jaraknya pun jauh, ini mungkin bisa penanganan jika ingin pun berobat bisa melalui klinik jantung. Kalau memang dibutuhkan, ya, kalau hilang sekali-sekali tidak perlu insya Allah. Akan tetapi jika keluhan yang tadi yang saya katakan itu perlu perhatian khusus, ini penanganan segera pada saat itu juga. Artinya bukan ke klinik jantung, kalau mungkin kan ke IGD, ya, agar dilakukan pemeriksaan segera. Ya, di antaranya yang paling penting kita lakukan pemeriksaan rekam jantung atau elektrokardiografi. Baik, selanjutnya, nah ini juga penting. Apa yang harus kita lakukan jika untuk mengurangi rasa berdebar-debar ini atau mengatasi rasa berdebar-debar ini yang tadi ya, artinya bukan tanda-tanda yang bahaya yang tadi. Artinya ini berdebar-debar yang timbulnya sekali ya, di gejala penyerta, tapi kita merasa tidak nyaman kurang lebih seperti itu. Mengganggu aktivitas tetapi tidak disertai gejala-gejala
yang membahayakan seseorang. Apa yang bisa kita lakukan, atau di rumah apa yang bisa kita lakukan, kurang lebih seperti itu. Yang pertama, ketika kita merasakan berdebar-debar ini, yang pertama kita jangan cemas atau jangan panik. Kenapa? Karena rasa cemas dan rasa panik ini justru akan menyebabkan rasa berdebar-debar yang lebih sering lagi. Karena rasa cemas, rasa panik, mungkin ada orang yang ketika dia berdebar, dia marah-marah seperti itu, justru meningkatkan berdebar-debarnya. Karena ketika seseorang panik, cemas, dan marah, ini akan meningkatkan rangsangan sistem saraf simpatisnya. Ya, simpatis ini yang meningkatkan kerja jantung lebih berat lagi. Dan kedua, tips yang kedua, yaitu cari penyebabnya. Coba diingat lagi nih, sebelum kita berdebar-debar, kita minum apa? Atau makan apa? Atau minum obat apa? Mungkin ketika kita berdebar, kita ingat, oh ya, tadi saya minum kopi, mungkin merek ini nih, saya sebelumnya nggak pernah, tapi sekarang minum ini. Atau mungkin beberapa hari ini kebanyakan dosis dari kopi, mungkin terlalu sering minum kopi, berarti mungkin karena kopi, gitu. Jadi, yang kopinya kita stop dulu, mungkin ganti dengan air putih, perbanyak air putih. Ataupun obat-obat tertentu, apakah multivitamin, dan lain sebagainya, yang rasanya setelah minum obat tersebut kita berdebar, maka sebaiknya kita tunda terlebih dahulu. Nah, tetapi jika obat-obat tersebut adalah obat-obat yang diresepkan oleh dokter, mungkin kita penderita penyakit-penyakit tertentu, dan kita merasa jangan-jangan ini yang menyebabkan berdebar-debar, ini perlu konsultasi dengan dokter yang ahli. Artinya, untuk orang-orang tertentu yang memang dalam pengobatan tertentu, jika mungkin kita merasa obat tertentu ini membuat kita berdebar-debar, saran saya konsultasikan dahulu kepada dokter tersebut. Tujuannya apa? Agar memastikan ya apakah memang obat tersebut menyebabkan berdebar-debar atau tidak. Siap. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan, yaitu dengan teknik relaksasi. Ya, sedikit lagi sebelum kita tanya jawab, teknik relaksasi. Bagaimana caranya? Yaitu bisa dengan mengatur pernafasan. Ini ada beberapa teknik, tetapi kalau saya pribadi yang senang melakukannya, bernafas seperti biasa, mungkin dalam 1, 2, 3, hitungan, tarik nafas, kemudian dilepaskan. Nah, ketika kita melepaskan nafas, itu sedikit lebih lama dibandingkan penarik nafas. Jadi, tarik nafas biasa, kemudian lepaskan dengan masih melepaskan nafas yang lebih lama, sedikit lebih lama dibandingkan dengan menarik nafas. Ini juga bisa, insya Allah, Ta'ala mengurangi rasa berdebar-debar tersebut. Kemudian juga apa yang lain, kita juga bisa dengan istirahat. Di antara cara lain yang cukup efektif, dan ini juga dari pengalaman yang pernah dilakukan oleh saudara kita, itu tentunya kita sebagai seorang muslim, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa jantung kita berdetak karena Allah, dia pun bekerja karena perintah Allah, dan kita kembali bertawakal kepada Allah dan berserah diri atas kesehatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika kita berdebar, mungkin kita bisa lakukan untuk menghilangkan kepanikan kita kembali berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan salah satu cara yang baik juga membaca Al-Qur'an. Ini salah satu rekan saya juga pernah, salah satu dokter juga ya, pernah seperti ini menceritakan bahwa waktu itu beliau udah lama tidak olahraga, kemudian dia olahraga semangat, dan pulang dari olahraga timbul aritmianya, berdebar-debar. Setelah minum obat ternyata masih berdebar. Paginya ya beliau ini Masya Allah mengajarkan anaknya Al-Quran, kurang lebih seperti itu, membimbing bacaan Al-Quran anaknya. Dan kita membaca Al-Quran dengan anaknya, mungkin seperti itu, alhamdulillah hilang gangguan berdebarnya. Jadi ini Masya Allah ya, salah satu berkah dari Al-Quran sendiri. Lebih seperti itu. Dan jika keluhan ini masih berlanjut, Bapak dan Ibu semua, artinya kita berusaha untuk melakukan step-step yang tadi, dan berdebar masih berlanjut, dan terasa mengganggu, dan biasanya gangguan ini karena kecemasan seperti itu, ini kami sarankan untuk berobat atau konsultasi dengan dokter ahli, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang terdekat. Nanti akan dilakukan pemeriksaan, diantaranya rekam jantung, sehingga dengan itu kita bisa lihat apakah ini ada gangguan irama atau tidaknya. Ya, mungkin karena waktu yang terbatas, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin bisa kita lanjutkan jika ada beberapa pertanyaan. Silakan, Pak Baik. Hamdi.
Masya Allah, luar biasa lengkap ya pembahasan dok. Mulai dari ternyata jantung itu berdebar-debar itu merupakan sensasi ya dok. Nah, kemudian tadi juga telah Ya. dibahas terkait dengan bahaya atau tidaknya. Ternyata jika bahaya ini dan jika tidak tanda-tandanya begini. Kemudian juga ada tanda-tandanya dan juga hal yang harus dilakukan. Baik, pada kesempatan kali ini mungkin jika ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang join di Zoom nih, kita persilakan untuk bertanya di sini langsung ya. Atau jika ada yang via telepon nantinya di 0811 6656 876, 0811 6656 876 insyaallah. Baik, dari Bapak Ibu di sini adakah yang ingin bertanya terlebih dahulu? Silahkan di unmute mic-nya ya, Dok. Dan juga tadi kita siap. di sini juga telah hadir juga tadi ya, Masya Allah, Dr. Masrur Syafri ya, Masya Allah. Dan semoga bisa nanti kita juga undang beliau Dr. Masrur Syafri untuk materi di sini juga ya, Dok. Masya Allah. Mungkin pertanyaan awal dari Anda sendiri ya, Dok. Nah, terkait berdebar nih, Dok ya. Saya ini pernah mengalami jantung berdebar, Dok, setelah bangun tidur. Nah, kira-kira ini ada hubungannya dengan hal ini atau gimana, Dok? Atau apa penyebab lainnya, Dok? Seandainya ada begitu. Baik. Kalau berdebar ketika bangun tidur itu insya Allah hal yang normal, ya, hal yang biasa. Dan itu sebenarnya itu merupakan suatu respon penyesuaian dari tubuh kita. Jadi ini Masya Allah ya, salah satu kuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala di dalam tubuh kita ini ada disebut sebagai irama sinkardian. Itu pola dari tubuh kita. Jadi ketika kita siang jantung kita biasanya secara otomatis bekerja lebih berat. Ketika mulai malam, ketika jam malam seperti itu, otomatis tubuh kita akan relaksasi. Dan ketika dia tidur malam hari, aktivitasnya akan menurun, ya. Simpatis akan turun, yang meningkat adalah namanya sistem saraf parasimpatis. Dan ini yang menyebabkan detak jantung menjadi lebih lambat. Jadi ketika kita tidur, detak jantung menjadi lebih lambat. Nah ini Masya Allah mungkin salah satu secara kita kita setuju, mungkin sadar atau tidak, memang malam itu diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk istirahat kita. Karena secara fitrah tubuh kita, malam hari tubuh kita akan melambat seperti itu. Jadi ketika kita tidur, irama jantung akan melambat. Frekuensi irama detak jantung juga akan menurun. Nah, ketika kita bangun pagi, tubuh akan berusaha untuk menyesuaikan lagi untuk persiapan aktivitas pada hari itu. Jadi ketika kita bangun, biasanya kita akan merasakan sensasi berdebar, karena ini jantung istilahnya mulai pemanasan lah, kurang lebih seperti itu. Iya, jadi mungkin tapi ini ada salah satu tips yang penting mungkin kita ketahui ketika bangun tidur. Ini sebenarnya kita amalkan sunnah Nabi SAW sudah ada di sana ya. Ketika bangun kita tidak langsung berdiri, kita mungkin membaca doa bangun tidur, lap muka, dan pelan-pelan nanti kita berwudu dan sholat. Ini Masya Allah ini salah satu cara agar tubuh kita siap untuk menghadapi hari itu ketika kita bangun. Karena ada beberapa di antara kita ketika bangun langsung berdiri, langsung berjalan seperti itu. Itu sebenarnya tidak terlalu baik buat kesehatan. Khususnya bagi orang-orang yang mungkin memiliki penyakit-penyakit tertentu. Karena ketika dia di kamar mandi, ya karena tubuh belum siap, seperti itu bisa ada yang pingsan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya tadi ditanyakan itu bangun tidur, itu insya Allah merupakan respon yang normal. Ya, tapi jika terlalu sering mungkin ketika bangun duduk dulu sebentar ya, kita kemudian pelan-pelan diregangkan tubuh gitu ya. Iya, jangan langsung jalan ya, Dok. Iya, jangan langsung jalan. Kalau langsung jalan biasanya bisa pusing atau berdebar ya, benar. Masya Allah. Ternyata banyak ya, Dok, fawaid atau faidah dari mengamalkan sunnah Nabi ya, Dok. Membaca doa, Masya Allah, iya. Itu merupakan salah satu relaksasi juga buat jantungnya, Dok, untuk persiapan aktivitas. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Masih kita persilahkan nih Bapak Ibu yang join di Zoom nih, Masya Allah, bisa di-unmute ya. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan 2 atau 3 penanya, Insya Allah dalam waktu 10 menit ini kita sediakan waktu untuk bertanya. Karena masih ada waktu sekitar berapa lagi nih, sekarang 10.31, 32 ya, Dok. Nanti kita bakal ending di 10.45 nih. Jadi manfaatkan waktu ini, mumpung sekarang ada Dr. Bobby nih, Masya Allah. Juga di sini ada Dr. Masrur Syafri, Masya Allah, yang luar biasa. Sama-sama di bidang jantung ya, Dok. Dr. Masrur, ya ini guru saya, bila ada guru saya, Masya Allah. Masya Allah. Baik, kemudian Dok, ada satu lagi nih Dok, terkait masih berdebar jantung ya Dok ya.
mungkin kita pernah baca-baca sedikit ada terkait takikardia nih dok. Kalau ini Oke. apakah ada hubungannya dengan pembahasan kita tadi nih dok? Oh iya. Ya, jadi takikardi itu istilah kedokteran untuk jantung yang berdetak lebih cepat. Ya, kalau palpitasi kan rasa berdebar, bisa lambat, bisa Iya dok. cepat. Tapi kalau misalnya takikardi itu terminologi atau istilah di kedokteran untuk menunjukkan frekuensi jantung yang lebih cepat daripada biasanya. Biasanya kalau di kedokteran itu lebih dari 100 kali per menit. Ya, jadi misalnya kita cek nadi, misalkan seperti itu ya, kita pegang pembuluh darah kita yang di tangan, kemudian kita hitung dalam 1 menit, jika lebih dari 100 kali per menit, ini disebut dengan takikardi. Tapi takikardi bukan sesuatu yang perlu kita, atau jika kita cek nih nadi kita lebih dari 100, apakah ini pertanda bahaya? Oh iya. Tidak selalu ya. Kenapa? Karena ini respon tubuh gitu. Sama tubuh kita jantung ini sama seperti mobil. Ketika kita ingin cepat, ingin ngebut, speedometernya kan naik, ya. Iya, Jadi mestinya berputar lebih cepat seperti itu. Jadi ketika kita mungkin kita lagi bekerja, kita lagi membutuhkan tenaga yang besar, jantung pun akan berdetak lebih cepat. Misalnya kita goes sepeda, atau kita lari santai, atau kita bekerja yang berat, kita butuh banyak tenaga kan? Iya, betul. Jantung akan memumpahkan darah lebih banyak ke tubuh dengan cara apa? Dengan meningkatkan frekuensi detak jantungnya. Bisa lebih dari 100. Jadi kalau dengan kondisi kita bekerja, aktivitas lebih dari 100, misalkan atau takikardi ini, maka insya Allah ini masih dalam kondisi yang normal-normal saja, begitu. Oh, Masya Allah. Jadi tentu perlu ilmu banyak ya dok terkait detak jantung nih dok. Kadang kita kan cemas juga nih dok. Lagi duduk-duduk biasa-biasa kan langsung detak jantungnya berubah irama gitu. Takutnya kan ketika detak jantung ini berubah secara langsung, kita langsung menjustifikasi kalau ini sakit jantung gitu ya dok. Iya, biasanya kecemasannya yang lebih banyak mengganggu seseorang. Rasa cemas ini yang seringkali sebenarnya mungkin tidak bermasalah betul ya. Cuma rasa cemas ini yang bikin seseorang kadang tidak nyaman nih begitu. Ya. Nah, ini dok ada satu pertanyaan dok dari Ibu Linda Sofia ya. Nah, ya, silakan. Apakah tanda-tanda kalau jantung sudah mulai bermasalah? Silakan ya dok. Ini mungkin pertanyaan secara umum, kapan tanda jantung mulai bermasalah? Yang pertama, Bapak dan Ibu, Allah, ya barakallahu fiik, baik Ibu yang bertanya, sebenarnya banyak tanda-tandanya, kurang lebih seperti itu. Tetapi mungkin kita jangan fokus ke tanda-tanda dulu, karena nanti khawatirnya malah meningkatkan kecemasan. Jangan-jangan saya seperti ini, ya, kayaknya cemas ya. Yang pertama, kita lihat dulu, kita bicara penyakit jantung, kita lihat latar belakang seseorang dulu, begitu Ibu. Kita lihat, misalnya Ibu yang bertanya saat ini, atau siapapun yang concern dengan kesehatan jantung, coba dinilai dirinya terlebih dahulu. Yang pertama, apakah saya memiliki faktor risiko penyakit jantung atau tidak? Nah, misalkan memiliki tekanan darah tinggi, kemudian penyakit diabetes, ya, atau penyakit kolesterol yang tidak terkontrol, ya, seperti itu. Atau seorang usia tua di atas mungkin sekitar 60 tahun, ya, apakah ada faktor risiko yang seperti ini atau tidak? Itu dulu mungkin. Ya, kemudian apalagi kalau seandainya kapan dikatakan berisiko jika mungkin ada tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol ya, yang tidak terkontrol. Tetapi kalau jika kontrol artinya mengatur pola makan, obat diminum, insya Allah stabil. Begitu juga dengan diabetes, kolesterol yang tinggi dan lain sebagainya. Ataupun merokok ya, terutama faktor risiko dari jantung. Kemudian jika seandainya ada nih ternyata, nah saya ingin tahu nih, apakah saya sudah memiliki penyakit jantung atau tidak. Yang mungkin yang perlu kita lihat, yang pertama adalah keluhan dulu, Ibu. Ya, Ibu. Keluhannya itu apakah ada keluhan yang spesifik ke jantung, seperti nyeri dada, ya, sesak nafas, atau berdebar-debar. Walaupun yang perlu kita ketahui, tidak semua nyeri dada itu disebabkan oleh jantung. Nah, ini perlu ya, agar tidak timbul kecemasan yang berlebihan. Begitu. Tidak semua nyeri dada itu karena nyeri di jantung. Nah, yang terbaik bagaimana? Yang terbaik yang kita rekomendasikan sebenarnya, jika memang ingin check up kesehatan jantung, itu lebih baik
Artinya mungkin kita ukur tekanan darahnya, kita lakukan pemeriksaan sebenarnya medical check up gitu. Di antara yang sebenarnya disarankan oleh dokter jantung di Indonesia dan di dunia adalah merutin check up untuk treadmill test di antaranya ya, tes olahraga yang dipandu oleh tenaga ahli. Jadi kita bisa lihat nanti nih, ini jantungnya apakah masih baik nggak performanya, apakah mulai ada masalah nggak di pembuluh darah jantung koronernya dan sebagainya. Dan ini biasanya diprioritaskan untuk orang-orang yang memang berisiko sedang dan tinggi. Artinya nggak semuanya, nggak. Kalau masih muda, tidak ada faktor risiko, insya Allah belum perlu. Tetapi mungkin di atas 35 tahun memiliki faktor risiko, dan ingin tahu dengan kesehatannya, kita anjurkan untuk dilakukan treadmill test. Gitu. Ya. Baik, Dok. Kemudian ada satu lagi, Dok. Berhubung waktu sudah tinggal 1 menit 33 detik, nih, Dok. Salah satu lagi nih yang ditanyakan oleh Dr. Masya Syafri, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Sering kita tanyakan apakah ada upaya awal yang bisa dilakukan sebelum minta pertolongan ke sarana kesehatan. Mungkin secara ringkas bisa dijawab, Dok. Baik, siap. Ya, yang bisa kita lakukan tentunya kalau di rumah tadi diberitahukan ya, yang bisa kita lakukan itu yang pertama tidak cemas seperti itu. Kemudian kita terapkan teknik relaksasi di rumah dengan tarik nafas, kita buang nafasnya secara teratur. Kemudian kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan istirahat tentunya Bapak dan Ibu. Kemudian juga yang penting hindari hal-hal yang mungkin dirasa berkontribusi terhadap timbulnya rasa berdebar-debar ini. Yang kemudian jika tidak teratasi baru mungkin kita pertimbangkan berobat ke dokter ahlinya seperti itu. Baik. Insyaallah, barakallahu fikum Dr. Bobby, Dr. Syafri, dan yang lainnya, semoga kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah SWT nanti di minggu selanjutnya ya, Dok. Barakallahu fikum, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.